Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang penerapan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor KCP Batu. Berikut ini adalah anggota kelompok 2, yaitu ada saya sendiri, Andri Setiawan, Anisya Restu Utami, Asna Ardianta Marahman, Barir Abdurrahim, dan Dewi Nova Prasasti. Saja ke dalam materinya, yaitu metode pelatihan dan pengembangan yang digunakan, yaitu ada 3 macam. Yang pertama adalah on the job training, yang kedua adalah training in class, dan yang ketiga manajemen development. 1. On the job training dikemukakan dalam Mangkuprawira 2011. OJT atau pelatihan langsung kerja, dengan kata lain meminta karyawan mempelajari pekerjaan itu dengan langsung mengerjakannya. Setiap karyawan baru wajib mengikuti on the job training selama 2 bulan berdasarkan jabatannya. Beda jabatan, berbeda pula lama pelatihan. Kelebihannya, karyawan melakukan pekerjaan yang sesungguhnya, bukan tugas yang disimulasikan. Karyawan mendapat instruksi dari karyawan senior berpengalaman yang telah melaksanakan tugas dengan baik. Pelatihan dilaksanakan di dalam lingkungan kerja yang sesungguhnya dalam kondisi normal tanpa membutuhkan fasilitas pelatihan khusus. Bersifat informal, tidak mahal dan mudah dijadwalkan. Dapat menciptakan hubungan kerjasama langsung antara karyawan dan pelatih. Pelatihan sangat relevan dengan pekerjaan dan membantu memotivasi kinerja tinggi, mendapat timbal balik yang cepat atas prestasi mereka. Kemudian kelemahannya yaitu motivasi pelatih kurang untuk melatih, sehingga pelatihan jadi kurang serius. Pelatih dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, namun kurang memiliki kemampuan melatih orang lain agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik. Pelatih kurang atau tidak memiliki waktu untuk melatih. 2. Metode training in class. Metode ini semacam kuliah, yaitu memberi teori-teori dalam kelas selama kurang lebih 2 minggu, di mana pelatihan mengerjakan teori-teori yang diperlukan. Di dalam kelas ini, peserta dikumpulkan dalam bidang masing-masing dan kemudian diajarkan berbagai macam dan teori yang dibutuhkan. Setelah training in class minggu selanjutnya, dilakukan role play guna melihat apakah training in class yang diperoleh ada hasilnya dengan cara mempraktekkan teori secara langsung. Metode manajemen development adalah usaha untuk meningkatkan prestasi dengan menambah pengetahuan, perubahan perilaku, atau peningkatan keterampilan. Pengembangan manajemen kemudian dapat dimulai dengan menggunakan metode on the job training manajerial yang meliputi 1. Rotasi pekerjaan, yang kedua pendekatan bimbingan, 3. Belajar bertindak. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persyaratan pelatihan dan pengembangan. Menurut Mangkuprawira tahun 2011 ada 3, yaitu perubahan staf. Semakin banyak tenaga baru, semakin banyak pelatihan dan keahlian pekerjaan pelatihan untuk pengenalan. Yang kedua, perubahan teknologi. Sistem dan teknologi baru akan membutuhkan karyawan atau staf yang benar-benar terlatih di bidangnya. Yang ketiga, perubahan pekerjaan. Pekerjaan banyak yang berubah seiring berubahnya waktu dan pegawai harus menggunakannya. Pelatihan dan pengembangan yang dilakukan di PT Bank Syariah Mandiri KCP Batu sudah memenuhi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persyaratan pelatihan dan pengembangan, seperti pelatihan pada setiap rotasi pekerjaan, melatih penggunaan teknologi baru, dan perubahan staf pada setiap divisi. Pelatihan PT Bank Syariah Mandiri KCP Batu, yaitu ada 3. Yang pertama, ODP, Officer Development Program. Yang kedua, SDP, Staff Development Program. Yang ketiga, MMDP, Middle Management Development Program. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ODP, SDP, dan MMDP. Yang pertama yaitu ODP, yaitu Officer Development Program. ODP merupakan program dari bank yang disiapkan untuk fresh graduate yang difungsikan untuk kader-kader pemimpin bank yang akan menduduki jabatan yang strategis. ODP biasanya dilakukan di jalur rekrutmen.
Yang kedua yaitu SDP atau Staff Development Program. Program yang dipersiapkan bagi karyawan yang dipersiapkan menjadi seorang profesional bankers yang berkompeten. Dalam SDP ada beberapa materi yang disampaikan, yaitu dasar-dasar manajemen risiko, akuntansi perbankan, analisa laporan keuangan, good corporate governance, dan tingkat kesehatan bank. MMDP atau Middle Management Development Program yaitu program yang diberikan untuk membekali manajer dengan pengetahuan dalam mengelola operasi harian, mengatasi masalah, dan mengembangkan orang lain. Adapun kendala-kendala yang berkaitan dengan pelatihan dan pengembangan SDM di PT Bank Syariah Mandiri KCP Batu. Yang pertama yaitu minimnya kuota peserta pelatihan. Seringkali calon peserta menunggu saat mengikuti program pelatihan. Calon karyawan harus menunggu terpenuhinya kuota peserta hingga dapat mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan dan Pengembangan. Yang kedua yaitu peserta pelatihan dan pengembangan. Setiap peserta memiliki latar belakang yang berbeda, seperti pendidikan yang tidak sama, pengalaman kerja, dan usianya. Hal ini menyulitkan dan menghambat pelaksanaan pelatihan dan pengembangan karena daya tangkap, persepsi, dan nalar mereka terhadap pelajaran yang diberikan berbeda. Yang kemudian adalah solusi atas kendala. Yang pertama adalah minimnya kuota peserta pelatihan. Ketika kuota peserta pelatihan dan pengembangan belum memenuhi standar peserta, maka calon karyawan akan dialihkan pada pelatihan di regional lain. Nomor 2 adalah peserta pelatihan dan pengembangan. Pelatih akan memberikan post test setiap 2 minggu sekali saat proses pelatihan. Post test adalah evaluasi saat materi yang diberikan, yang mana pelatih memberikan post test dengan maksud apakah peserta pelatihan dan pengembangan mengerti dan memahami materi yang diberikan. Manfaat dilakukan post test ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang kemampuan yang dicapai setelah berakhirnya materi tersebut, sehingga peserta bisa mengikuti training yang fokus. Ini adalah referensi yang kami gunakan. Jika ingin ditelusuri lebih lanjut, silahkan untuk mengunjungi link tersebut. Terima kasih. Demikianlah yang materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata atau kurang baik dalam penyampaian, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.